Bismillahirrohmanirrohim. Di awal video ini, mari kita luangkan satu napas sejenak. Semoga siapapun yang sedang lelah hari ini diberi kekuatan. Semoga siapapun yang sedang berjuang dalam diam diberi ketenangan. Dan semoga kisah ini sampai ke hati yang tepat. Amin. Di jalanan kota yang tidak pernah benar-benar tidur, ada orang-orang yang terus bergerak meski dirinya ingin berhenti. Ada mereka yang terlihat kuat, padahal di dalamnya sudah hampir runtuh. Mungkin kita sering melihatnya. Motor melintas, jaket lusuh, helm tertutup rapat. Lalu kita berlalu begitu saja, tanpa pernah bertanya apa yang sebenarnya sedang mereka pikul. Padahal bisa jadi, orang itu sudah kelelahan sejak pagi. Pikirannya penuh, tubuhnya gemetar. Namun jarinya tetap menekan tombol online. Bukan karena ingin, bukan karena kuat, tapi karena hidup menuntutnya terus berjalan. Video ini bukan tentang sensasi, bukan tentang drama berlebihan. Ini adalah kisah nyata tentang seorang driver online yang tetap mengejar order meski tubuh dan pikirannya sudah habis. Sebuah kisah tentang burnout, tentang tekanan target aplikasi, tentang kesehatan mental yang sering diabaikan karena dianggap tidak menghasilkan apa-apa. Jika saat ini Anda adalah seorang pekerja, seorang kepala keluarga, atau siapapun yang pernah merasa lelah tapi tetap harus bertahan, mungkin kisah ini terasa dekat. Dan jika menurut Anda cerita-cerita seperti ini penting untuk terus disuarakan, silahkan tekan tombol subscribe, berikan like, dan bagikan video ini ke orang-orang yang Anda pedulikan. Dengan begitu, kisah para pejuang sunyi tidak berhenti di sini saja. Bersama channel Kreo ID, mari kita dengarkan kisah ini sampai selesai. Bukan dengan rasa ingin tahu semata, tetapi dengan empati. Karena di balik setiap order yang masuk, ada manusia yang sedang berjuang mempertahankan hidupnya. Namanya Budi. Tentu saja itu bukan nama sebenarnya. Kami menyamarkannya, bukan untuk menghilangkan identitas, tetapi untuk menjaga martabatnya sebagai manusia. Usianya 34 tahun, usia yang bagi sebagian orang masih disebut masa produktif. Namun, bagi Budi, usia itu adalah angka yang penuh tanggung jawab. Ia seorang suami, seorang ayah dari satu anak perempuan yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Seorang laki-laki biasa yang setiap harinya berusaha pulang membawa sesuatu, meski seringkali yang ia bawa hanyalah kelelahan. Profesi Budi adalah driver ojek online. Bukan karena itu cita-citanya sejak kecil, bukan karena ia tidak punya mimpi lain, melainkan karena hidup membawanya ke sana. Ia bukan lulusan perguruan tinggi ternama, ia juga bukan ahli di bidang tertentu. Yang ia miliki hanyalah kemauan untuk bekerja dan keyakinan bahwa selama ia mau bergerak, ia tidak akan sepenuhnya jatuh. Budi dikenal sebagai orang yang pendiam, tidak banyak bercanda, tidak pandai mengeluh. Jika ditanya kabar, jawabannya hampir selalu sama. Alhamdulillah, baik. Padahal kata baik itu seringkali hanya penutup percakapan, bukan gambaran perasaannya yang sebenarnya. Setiap hari, ia mengenakan jaket yang sama, helm yang sama, motor tua yang sama. Ia berbaur di antara ribuan driver lain, menjadi satu wajah di antara banyak wajah yang serupa. Dari luar, tidak ada yang istimewa dari dirinya, tidak ada yang mencurigakan, tidak ada yang terlihat bermasalah. Dan justru karena itulah, perjuangannya nyaris tidak pernah terlihat. Budi adalah contoh nyata dari banyak orang di sekitar kita. Mereka yang tampak biasa, hidupnya terlihat normal, namun menyimpan kelelahan yang tidak pernah diberi nama. Ia tidak meminta dikasihani, ia hanya ingin bertahan, menjalani hari demi hari, satu order ke order berikutnya. Dan tanpa ia sadari, perjalanan hidupnya perlahan mulai menggerus dirinya sendiri. Setiap pagi, hidup Budi selalu dimulai dengan cara yang sama. Bangun sebelum matahari benar-benar muncul, menyentuh lantai rumah yang masih dingin, mencuci muka seadanya, lalu menyiapkan diri untuk kembali ke jalan. Di dapur kecil rumahnya,
Istrinya sudah menyiapkan sarapan sederhana. Nasi hangat, telur, dan teh manis. Tidak mewah, tapi cukup untuk mengganjal perut. Budi makan dengan tenang, tidak banyak bicara. Sesekali tersenyum ketika anaknya bercerita tentang sekolah. Dari luar, semuanya tampak baik-baik saja. Sebelum berangkat, ia memeriksa motornya. Ban, rem, spion. Ritual kecil yang selalu ia lakukan, seolah memastikan bahwa setidaknya satu hal dalam hidupnya masih bisa dikontrol. Ia pamit pada istrinya dengan kalimat yang sama setiap hari. "Kerja dulu ya." Kalimat singkat itu terdengar biasa, namun di dalamnya tersimpan banyak harapan dan kekhawatiran yang tidak pernah diucapkan. Di lingkungan tempat tinggalnya, Budi dikenal sebagai orang yang rajin, jarang nongkrong, tidak pernah membuat masalah. Tetangga melihatnya sebagai pria pekerja keras yang bisa diandalkan. Bagi keluarga besarnya, Budi adalah sosok yang selalu berusaha terlihat kuat. Tidak pernah bercerita tentang lelah, tidak pernah menunjukkan sisi rapuhnya. Ketika ditanya soal pekerjaan, jawabannya selalu terdengar sederhana. "Ya, jalanin saja." Tidak ada yang tahu bahwa di balik kalimat itu ada rasa cemas yang terus ia bawa kemana-mana. Di jalan, Budi terlihat seperti driver online lainnya, mengikuti rute aplikasi, menunggu order di pinggir jalan, mengantar penumpang yang berbeda setiap hari. Ia menyapa dengan sopan, mengucapkan terima kasih, menjalankan pekerjaannya dengan baik. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang mencurigakan. Penumpang turun, order selesai. Budi tersenyum kecil, dan hidup terus berjalan seolah tidak pernah ada yang salah. Namun yang tidak terlihat adalah pikiran Budi yang jarang benar-benar tenang. Ia selalu menghitung, mengira-ngira, membandingkan penghasilan hari ini dengan hari kemarin. Setiap angka di layar ponselnya bukan sekadar nominal, melainkan ukuran dari apakah ia akan bisa pulang dengan rasa aman atau dengan beban yang semakin berat. Di mata orang lain, hidup Budi terlihat stabil, tidak kekurangan, tidak berlebihan. Tapi di dalam dirinya ada kelelahan yang perlahan menumpuk, kelelahan yang tidak pernah diberi ruang untuk keluar. Dan seperti banyak orang lainnya, Budi belajar satu hal sejak lama, bahwa dalam hidup ini, selama kita masih bisa tersenyum, orang-orang akan mengira kita baik-baik saja. Pada awalnya, pekerjaan ini terasa seperti jawaban. Budi bisa bekerja tanpa seragam kantor, tanpa jam masuk yang kaku, tanpa atasan yang berdiri tepat di belakangnya. Ia merasa memiliki kendali atas waktunya sendiri. Jika lelah, ia bisa berhenti. Jika butuh uang lebih, ia bisa memperpanjang jam kerja. Namun perlahan, rasa bebas itu berubah bentuk. Aplikasi mulai menetapkan aturan yang tidak pernah benar-benar dijelaskan. Target harian muncul tanpa peringatan. Bonus yang dulu terasa masuk akal, kini hanya bisa diraih jika Budi memaksakan dirinya. Order tidak lagi datang dengan ramah. Kadang ramai, kadang sepi, tanpa alasan yang bisa ia pahami. Budi mulai lebih sering menatap layar ponselnya, menunggu notifikasi, mengharapkan bunyi yang menandakan ada pekerjaan masuk. Setiap kali ponsel itu diam terlalu lama, dadanya ikut mengencang. Ia mulai menyadari bahwa waktu istirahat perlahan menghilang dari hidupnya. Makan sering ditunda, sholat sering dikejar-kejar, tidur menjadi sekedar jeda singkat di antara 2 hari kerja. Di sisi lain, kebutuhan hidup tidak pernah menunggu. Uang kontrakan, listrik, air, sekolah anak, kebutuhan rumah tangga yang terus datang tanpa peduli seberapa lelah tubuh yang harus mencarinya. Budi tidak berani menolak order, karena satu penolakan bisa berarti penurunan performa. Penurunan performa bisa berarti lebih sedikit order, dan lebih sedikit order berarti pendapatan yang semakin menipis. Tekanan itu tidak datang sekaligus. Ia hadir pelan-pelan, hampir tidak terasa pada awalnya. Namun setiap hari, bebannya bertambah sedikit demi sedikit. Budi mulai merasa bersalah ketika pulang terlalu cepat, merasa gagal ketika penghasilan hari itu tidak sesuai harapan, merasa cemas bahkan sebelum hari dimulai. Ia tidak lagi bekerja hanya untuk mencari nafkah,
ia bekerja untuk mengejar angka, mengejar target, mengejar rasa aman yang semakin menjauh. Lingkungan sekitar sering berkata, kerja online enak, bebas. Budi hanya tersenyum, karena ia tahu kebebasan itu memiliki harga yang mahal, dan harga itu mulai dibayar dengan tubuh dan pikirannya sendiri. Perlahan tapi pasti, pekerjaan yang dulu ia syukuri berubah menjadi sumber tekanan yang tidak pernah benar-benar berhenti. Dan tanpa ia sadari, inilah awal dari kelelahan panjang yang akan menguji batas kemanusiaannya. Tidak ada satu hari tertentu yang secara tiba-tiba membuat Budi runtuh. Yang ada hanyalah kumpulan hari-hari panjang yang perlahan menguras segalanya. Tubuhnya mulai sering memberi tanda. Punggung terasa kaku, tangan mudah gemetar, kepala sering terasa berat tanpa sebab yang jelas. Namun, seperti banyak orang lainnya, Budi memilih mengabaikannya. Ia mengira itu hanya lelah biasa. Ia berpikir cukup tidur sebentar, semuanya akan kembali normal. Nyatanya, tidak pernah benar-benar normal lagi. Suatu malam, hujan turun deras sejak sore. Jalanan licin, lampu-lampu kota memantul di aspal basah. Budi masih di jalan. Sejak pagi ia belum benar-benar beristirahat. Perutnya kosong, pikirannya penuh. Order masuk, ia menerimanya tanpa ragu. Bukan karena masih sanggup, melainkan karena takut kehilangan kesempatan. Di tengah perjalanan, nafasnya terasa pendek, dadanya sesak, pandangan sedikit berkunang. Ia menepi sejenak, mematikan mesin motor, menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam hati, sampai kapan aku bisa seperti ini? Tidak ada air mata yang jatuh, tidak ada teriakan, hanya rasa lelah yang sangat dalam, yang tidak tahu harus dikeluarkan kemana. Budi tidak ingin menyerah. Ia hanya ingin berhenti sebentar. Berhenti tanpa harus merasa bersalah. Berhenti tanpa dihantui ketakutan akan hari esok. Namun, dunia tidak memberi ruang untuk itu. Aplikasi tetap berjalan. Tagihan tetap menunggu. Hidup tetap menuntutnya bangkit. Ia kembali menyalakan motor, melanjutkan perjalanan dengan tubuh yang sudah tidak sepenuhnya hadir. Di lampu merah, ia berhenti. Suara hujan masih terdengar jelas. Beberapa detik berlalu, dan Budi merasa asing dengan dirinya sendiri. Seolah ia hanya tubuh yang bergerak, tanpa jiwa yang ikut di dalamnya. Inilah titik terendahnya. Bukan ketika ia jatuh sakit, bukan ketika uang habis, melainkan ketika ia merasa tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Saat itu, ia sadar satu hal yang menakutkan, bahwa kelelahan mental bisa lebih menyakitkan daripada lelah fisik. Namun, tidak ada yang melihatnya malam itu. Tidak ada yang tahu bahwa seorang laki-laki dewasa sedang berjuang keras hanya untuk tetap berdiri. Dan, seperti biasa, Budi memilih diam. Setelah malam itu, tidak ada perubahan besar yang langsung terjadi. Tidak ada keajaiban, tidak ada seseorang yang datang menyelamatkan. Hidup Budi tetap berjalan dengan ritme yang sama. Pagi datang dan ia tetap bangun, mengenakan jaket yang itu-itu saja, menyalakan motor yang sama, menekan tombol online seperti biasa. Dari luar, tidak ada yang berbeda. Budi masih bekerja, masih mengantar penumpang, masih menyapa dengan sopan. Namun di dalam dirinya, semuanya terasa lebih berat. Ia belajar menyimpan rasa lelahnya sendiri, belajar mentertawakan kecemasan agar tidak terlihat, belajar berpura-pura kuat karena dunia tidak pernah benar-benar menanyakan keadaannya. Budi jarang bercerita, bukan karena tidak ingin, tetapi karena ia tidak ingin menjadi beban bagi siapapun. Di rumah, ia tetap berusaha menjadi ayah yang hadir, mendengarkan cerita anaknya, mengangguk sambil tersenyum, meski pikirannya sering melayang jauh. Ia tidak ingin anaknya tahu bahwa ayahnya sedang rapuh. Ia ingin anaknya melihatnya sebagai tempat yang aman. Di jalan, ia tetap mengalah pada keadaan,
tetap menerima order meski tubuhnya meminta berhenti, tetap bertahan meski pikirannya lelah. Tidak ada yang memberinya tepuk tangan, tidak ada yang menyebutnya hebat, dan Budi tidak mengharapkannya. Ia hanya ingin satu hal sederhana. Hari ini bisa dilewati, besok masih bisa dijalani. Dalam dunia yang sering menilai keberhasilan dari pencapaian besar, perjuangan seperti ini jarang dianggap berarti. Padahal, bagi Budi, bertahan saja sudah membutuhkan keberanian yang luar biasa. Setiap hari, ia melawan keinginannya sendiri untuk menyerah. Setiap hari, ia memilih tetap bergerak meski tidak tahu sampai kapan bisa bertahan. Tidak ada drama, tidak ada sorotan. Hanya seorang manusia biasa yang terus berjuang dalam diam. Dan mungkin di luar sana, ada banyak orang lain yang melakukan hal yang sama. Titik balik dalam hidup Budi tidak datang dalam bentuk keajaiban. Tidak ada rezeki mendadak, tidak ada perubahan besar yang langsung menghapus semua beban. Ia datang dalam bentuk yang sangat sederhana, hampir tidak terlihat, hampir tidak terasa. Suatu siang, Budi mendapat order mengantar seorang penumpang laki-laki tua. Rutenya pendek, perjalanannya tenang. Tidak ada percakapan panjang di antara mereka. Motor melaju pelan, melewati jalan yang sudah sangat sering dilewati Budi. Namun kali ini, entah mengapa, ia merasa sedikit lebih lelah dari biasanya. Sesampainya di tujuan, penumpang itu turun perlahan. Sebelum pergi, ia menoleh dan berkata dengan suara rendah, "Mas, jangan terlalu memaksakan diri. Kerja itu penting, tapi menjaga diri juga jauh lebih penting." Budi hanya mengangguk, tersenyum kecil. Ucapan itu terdengar biasa saja. Namun, kata-kata tersebut terus terngiang di kepalanya. Siang itu, Budi tidak langsung menekan tombol online kembali. Ia duduk sebentar di pinggir jalan, membiarkan tubuhnya bernafas. Ia menatap lalu lintas yang sibuk, melihat orang-orang berlalu lalang dengan tujuan masing-masing. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Budi mengizinkan dirinya untuk tidak berlari. Ia pulang sedikit lebih awal hari itu, bukan karena malas, bukan karena menyerah, melainkan karena ia mulai menyadari bahwa dirinya juga berhak untuk dijaga. Di rumah, ia duduk di samping anaknya, mendengarkan cerita sederhana tentang sekolah, tentang teman-teman, tentang hal-hal kecil yang sering ia lewatkan. Tidak ada solusi instan, tidak ada beban yang langsung hilang. Namun, ada satu perubahan kecil yang nyata. Budi mulai lebih sadar akan batas dirinya sendiri. Ia mulai memahami bahwa terus memaksa diri bukanlah satu-satunya cara untuk bertanggung jawab. Kesadaran itu kecil, rapuh, namun cukup untuk menyalakan kembali rasa kemanusiaan yang sempat hilang di tengah rutinitas. Dan dari situlah, pelan-pelan, cara Budi memandang hidup mulai berubah. Hari-hari Budi tidak berubah secara drastis setelah itu. Ia masih bangun pagi, masih mengenakan jaket yang sama, masih menyusuri jalanan kota dengan motor tuanya. Ia masih seorang driver online, masih mengejar order, masih hidup di tengah ketidakpastian. Namun, ada satu hal yang berbeda. Budi tidak lagi memandang hidupnya dengan cara yang sama. Ia mulai berani berhenti ketika tubuhnya meminta, mulai menerima bahwa lelah bukanlah kelemahan, mulai mengerti bahwa dirinya bukan sekadar angka di layar aplikasi. Ada hari-hari di mana penghasilannya tidak banyak. Ada hari-hari di mana ia pulang dengan rasa kecewa. Namun kini, ia tidak lagi memarahi dirinya sendiri. Suatu malam, ia pulang lebih awal dari biasanya. Anaknya sudah tertidur di ruang depan, menunggu kepulangannya. Budi menggendong anak itu perlahan, membawanya ke kamar, dan untuk beberapa saat, ia berdiri di sana, menatap wajah kecil yang tertidur dengan tenang. Di momen itu, Budi menyadari sesuatu yang sederhana namun dalam, bahwa semua lelah yang ia rasakan bukan semata-mata tentang uang, melainkan tentang keinginannya untuk tetap hadir sebagai ayah. Ia tahu hidupnya belum sempurna, masalah masih ada, tekanan belum sepenuhnya hilang. Namun malam itu, ia merasa lebih utuh. Tidak ada tangisan,
Tidak ada sorak kemenangan, hanya ketenangan kecil yang lama tidak ia rasakan. Budi tidak menjadi orang yang kaya, tidak menjadi terkenal, tidak keluar dari pekerjaannya. Ia hanya menjadi seseorang yang sedikit lebih jujur pada dirinya sendiri. Dan mungkin di dunia yang terus menuntut kita untuk kuat, kejujuran seperti itulah yang sebenarnya paling berharga. Itulah akhir dari kisah Budi. Bukan akhir yang sempurna, namun akhir yang nyata. Kisah Budi mungkin terdengar sederhana. Tidak ada pencapaian besar. Tidak ada perubahan hidup yang dramatis. Namun justru disitulah letak maknanya. Karena di luar sana, ada begitu banyak orang seperti Budi. Mereka yang bekerja tanpa sorotan. Mereka yang lelah tanpa pernah dipeluk. Mereka yang tetap bertahan meski hatinya sudah lama meminta berhenti. Burnout bukanlah tanda kemalasan. Kelelahan mental bukanlah kurang iman. Dan berhenti sejenak bukan berarti menyerah pada hidup. Seringkali, kita terlalu sibuk mengejar cukup sampai lupa menjaga diri sendiri. Padahal, tidak ada pekerjaan apapun yang sebanding dengan kesehatan jiwa dan keberadaan kita bagi orang-orang yang kita cintai. Jika Anda yang sedang menonton video ini merasa relate dengan kisah Budi, ketahuilah bahwa perasaan lelah itu valid, bahwa rasa ingin berhenti itu manusiawi. Anda tidak sendirian. Dan Anda tidak lemah. Jika berkenan, luangkan waktu sejenak untuk menuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar. Untuk Budi, untuk para pekerja keras lainnya, dan mungkin juga untuk diri Anda sendiri. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, memberikan like, dan membagikan video ini agar semakin banyak orang yang merasa dilihat dan dipahami. Bersama channel Krio ID, kita percaya bahwa setiap kisah manusia layak untuk didengar. Mari kita tutup dengan doa. Semoga langkah kita selalu diberi kekuatan. Semoga hati kita diberi ketenangan. Dan semoga dalam setiap lelah, kita selalu menemukan alasan untuk bertahan satu hari lagi. Amin.